Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsiah. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Oke, ada yang merespon lewat chat. Baik, Mas Imade nih ya. Wah, ini domisili Bali. Oke, kita ketemu dengan saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang di sini yang belum kenal dengan saya gitu ya. Walaupun ada juga beberapa mungkin juga yang ada sudah kenal juga, tapi ya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya. Oke, perkenalkan nama saya Riyad Sahara, biasa dipanggil Riyad. Dan saya di sini bertugas mengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak di Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Jadi selama kurang lebih 1 semester ke depan, teman-teman akan bersama saya, kita akan bersama-sama belajar bersama, berdiskusi bersama ya. Kita akan sharing knowledge dalam kurang lebih 1 semester ke depan ya, dalam di mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Seperti itu. Nah, untuk profil diri saya sendiri tidak banyak yang akan saya jelaskan ya. Kayaknya perkenalannya sih udah telat nih ya. Ini pertemuan ketiga, harusnya pertemuan satu dua kita berkenalan ya. Tapi kebetulan pertemuan satu dan dua waktu itu ya berhubungan atau bertepatan dengan akhir bulan suci Ramadan, ada banyak libur tuh ya, liburan mau lebaran ya udah mepet-mepet, jadi ditakutkan tidak fokus untuk sesi sinkronnya atau takut mengganggu aktivitas teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, maka universitas membuat kebijakan untuk sesi sinkron baru bisa dilaksanakan di pertemuan ketiga atau minggu ketiga, sesi ketiga kali ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap ketemu nih. Oke, ini pertemuan ketiga, terus di kelasnya juga ini kelas yang sudah semester lanjut ya. Jadi mungkin teman-teman di sini status semester ada yang semester 3, 4, 5, atau 6 nih. Semata kuliah ini sih sebenarnya adanya di semester 6, tapi kan teman-teman kalau sudah minimal semester 3 itu bisa berakselerasi dengan mengambil SKS lainnya pada semester lanjut, misalkan di semester lanjutannya atau di semester atasnya gitu ya, tergantung dari status semester yang sudah dibuka. Contohnya sekarang ini adalah yang berjalan semester genap di tahun akademik 2024-2025, mata kuliah yang dibuka itu rata-rata mata kuliah untuk semester genap kayak 2, 4, 6, 8, tapi ada beberapa mata kuliah yang ada di semester akhir ya, status semester ganjil juga tetap dibuka tuh ya. Kayak misalkan yang peminatan, terus semester 7 juga ada yang dibuka beberapa untuk memenuhi SKS teman-teman semua. Nah, ini mohon maaf saya kebetulan lagi upload apa recording hasil kelas sinkron juga yang sebelumnya, jadi agak lagging. Saya izin off cam juga ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah saya mau share. Ups, nah ini dia. Oke, ini karena teman-teman bukan maba nih ya, jadi aturan mainnya sih harusnya udah paham, udah tahu ya, udah pernah dijalani juga sebelumnya. Jadi saya tidak jelaskan aturan mainnya mengenai model perkuliahan kita yang ada asinkron dan sinkron, terus cara akses LMS-nya, aktivitas apa aja yang harus dikerjakan, harusnya sudah familiar ya. Karena ini sudah bukan semester 1 2, sudah bukan maba lagi, sudah pernah mengalami. Nah, teman-teman silakan akses LMS dan bisa disimak materi apa aja yang nanti akan dipelajari atau kita bahas bareng-barang selama kurang lebih 1 semester ke depan. Kalau teman-teman akses lewat sesi pembelajaran, bukan menu diskusi ya. Jadi di sesi pembelajaran nanti bisa lihat nih apa aja sih topik-topik materi prosesi yang akan dipelajari dalam kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, kalau di punya saya kelihatannya udah ada modul-modulnya ya, tapi kalau teman-teman belum nih, baru sampai sesi 3 mungkin. Karena kalau di saya udah ada yang saya upload, tapi untuk share-nya itu saya scheduling di setiap Rabu untuk tiap minggunya. Jadi kayak misalkan minggu ini kan harusnya di hari Rabu besok itu sudah masuk pertemuan tempat, tapi belum dipublish ya learning materialnya, karena nunggu di hari Rabu jadwalnya nih dipublishnya. Oke,
Nah, mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering untuk bahasa Inggrisnya, ini nanti teman-teman kita akan sama-sama belajar ngebahas tentang konsep atau teori yang akan memperdalam pemahaman kita tentang gimana sih untuk mendevelop sebuah perangkat lunak, merekayasa sebuah perangkat lunak. Yang perangkat lunak ini jenisnya banyak ya. Ada aplikasi kayak misalkan web based, mobile based, game. Bukan hanya sekedar aplikasi seperti itu, tapi juga misalkan yang mengarah ke jaringan gitu ya. Kayak misalkan aplikasi untuk manajemen jaringan, pengaturan lalu lintas jaringan, terus untuk yang lain-lainnya, QoS dan segala macamnya itu masuk ke dalam rekayasa perangkat lunak juga. Nah, selain konsepnya atau teorinya, kita juga nanti akan sama-sama membahas tentang bagaimana pemodelannya, gimana cara dokumentasiinnya, strategi dan teknik pengujian salah satunya gitu ya, serta menjamin kualitas dari perangkat lunak yang akan didevelop. Nah, itu gambaran dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering tersebut. Terus untuk tugas-tugasnya termasuk ujiannya, ini mata kuliahnya sendiri untuk output dan outcome-nya kita harapkan berbasiskan studi kasus on project. Jadi nanti untuk assignment-nya atau tugas dan ujiannya ya berupa proyek. Proyek apa? Ya pastinya adalah proyek RPL, proyek rekayasa perangkat lunak. Teman-teman nanti diminta untuk membuat sebuah proyek perangkat lunak, baik dikerjakan secara individu atau kelompok, kita akan buatnya atau saya akan memberikan tugasnya itu adalah berkelompok. Ya, diharapkan bisa berkelompok. Tapi jika kenyataannya nanti ada yang mengerjakan individu, ya, kalau bisa dihindari ya, karena salah satu bisa bekerja dalam tim, bisa memanage tim dan diri sendiri, ya, itu juga merupakan skill yang harus dimiliki oleh teman-teman, kompetensi yang harus teman-teman punyai untuk menjadi lulusan ilmu komputer, sarjana ilmu komputer di Unsia. Nah, itu masuk ke dalam soft skill selain hard skill mengenai kompetensi utama di ilmu komputer khususnya informatika. Yang kalau misal kita lihat profil lulusan informatika di Unsia itu ada tiga ya, bukan peminatan. Kalau peminatan dua, tapi kalau profil lulusan tiga. Kalau peminatan kan ada data science dan satu lagi network spesialis. Kalau profil lulusannya ada tiga. Yang pertama software engineer, yang kedua data scientist, yang ketiga network spesialis. Nah, kenapa peminatan software engineer kok nggak ada? Nah, software engineer ini agak umum. Jadi, dari kurikulum yang sudah dirancang dari mulai kuliah sampai dengan lulus dari semester A1 sampai dengan semester akhir semester 8, itu kompetensi software engineer sudah melekat, sudah harusnya bisa terpenuhi, kompetensinya sudah dimiliki teman-teman, makanya tidak perlu dibuatkan peminatan. Jadi peminatan hanya dua, data science sama network spesialis. Nah, nanti untuk tugasnya dikerjakan secara berkelompok, membuat proyek rekayasa perangkat lunak yang nanti akan diberikan di pertemuan kelima itu sudah mulai ada tuh penugasan untuk nanti bisa dikerjakan sampai dengan UTS. Ya. Dan akan diberikan soalnya apa aja sih yang harus dikerjakan itu nanti ya. Kita masih kenalan awal-awal. Santai dulu. Jangan kencang-kencang ya. Nanti kita nubruk kalau kekencangan. Oke, terus aturan main yang lainnya yang penting diakses aja kewajiban apa learning materialnya sesuai dengan kewajiban teman-teman semua di perkuliahan model full online learning seperti ini yang mode asinkron ya. Kalau mode sinkron kan ini nih yang sinkron atau video conference. Satu lagi kan ada mode asinkron ya, yang dimana teman-teman mengakses learning material di LMS. Kayak misalkan modul, kuis, diskusi, silahkan melakukan aktivitasnya di LMS. Nah, harapannya sesi sinkron ini eh, bukan untuk ini ya, bukan untuk menyampaikan materi lagi yang di mana materinya sudah di-share nih di LMS nih. Kayak misal contoh di sesi ketiga dengan topiknya teknologi berlapis pengembangan perangkat lunak atau nanti ada model pengembangan perangkat lunaknya. Ya, modulnya sudah ada, kuisnya juga sudah ada, ya. Terus ada sesi sinkron yang sekarang kita sedang lakukan atau laksanakan.
Nah, sesi sinkron ini lebih ke arah diskusi lebih lanjut mengenai materi pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini atau sesi saat ini. Jadi tidak menyampaikan materi lagi, kita manfaatkan semaksimal mungkin sesi sinkron ini untuk berdiskusi. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materinya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Belum, Pak. Belum. Oke, belum ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi hari ini lah ya. Materi di hari ini, yaitu di sesi 3, model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk mata kuliah RPL ini dosen koordinatornya atau penanggung jawab mata kuliahnya yang mengembangkan learning material itu ada Ibu Cian ya. Bu Cian mengampu di kelas paralel yang satunya. Nah, kalau saya ini di kelas yang 602 nih. Modulnya dikembangkan oleh kita berdua. Ada pertanyaan nih dari Mas Yulio. Untuk presensi itu tidak real time karena khawatir kadang terlewat takutnya tidak terekam. Presensi Mas Yulio ini ya konversi ya baru join mungkin ya. Presensinya mahasiswa itu biasanya dilakukan setelah minggu pertemuannya selesai berjalan. Kan kalau di learning design proses kita di Unsia, perkuliahan kan dari Rabu sampai Minggu. Nah, nanti presensi kehadirannya akan direkap oleh dosen di hari Senin atau Selasa minggu depannya tuh. Contoh ini kan nih, kemarin itu minggu ketiga nih, dari Rabu sampai minggu kemarin. Nah, ini Senin Selasa ini lagi ngerekapin presensi nih. Jadi ditunggu aja. Ada dosen yang memang setiap minggu melakukan rekap presensi, tapi ada juga beberapa karena kasus tertentu mungkin kesibukannya walaupun tetap kewajibannya, tapi tetap akan dipenuhi. Itu paling lambatnya biasanya sebelum ujian berlangsung tuh, sebelum UTS atau UAS. Tapi kalau misalkan sampai jeda waktu tersebut sebelum UTS atau UAS, presensinya belum lengkap juga, boleh disenggol aja dosennya. Yang penting disampaikan dengan bahasa yang sopan, keep respect ya. Itu aja sih. Begitu, Mas Yulio. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materinya. Nah, tadi seperti yang disampaikan ya, sesi sinkron ini kalau bisa sih dioptimalkan bukan untuk menyampaikan materi lagi atau ngebacain ulang modul gitu ya. Pelajar harusnya sih sudah mempelajari learning material yang sudah di-share. Karena untuk teman-teman semua atau rekan-rekan semua yang berperan sebagai pelajar di dalam era pembelajaran saat ini adalah aktor utamanya, di mana teman-teman ini diharapkan menggunakan metode pembelajaran self-learning, discovery learning, explore learning. Self-learning ya teman-teman mandiri mempelajari modul-modulnya, kuis mandiri juga ya, walaupun mungkin bisa searching-searching atau dibantu oleh AI ya boleh-boleh aja, tapi kan mandiri dilakukan. Terus discovery learning ya discovery sama explore ini hampir sama ya. Jadi mengeksplor lebih lanjut, mengeksplor lebih jauh dari materi yang sudah diberikan, yang sudah di-share dan teman-teman bisa akses di LMS. Dengan gimana caranya? Mungkin searching-searching contoh-contoh lainnya atau sumber-sumber materi lainnya di internet kan banyak banget. Sekaligus juga nge-explore nih, nyari-nyari studi kasusnya seperti apa gitu ya. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan dan disarankan. Ya memang modelnya sekarang sudah seperti itu untuk kurikulum OBE, Output Outcome Based Education. Jadi bukan seperti deliver materi itu ya menjelaskan dari nol lagi itu di kelas tuh. Nah, bahkan di era pembelajaran 21 yang kental dengan teknologi, teknologi itu mutlak ya dipergunakan di era pembelajaran abad ke-21. Yang tadi saya sampaikan, pelajar itu adalah aktor utamanya ya. Dosen, guru, pengajar itu bukan lagi
mengajari benar-benar dari nol gitu atau istilahnya sorry mohon maaf menyuapi materi ke pelajarnya, tapi lebih berperan sebagai tutor atau mentor dalam kelas tersebut di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, belajar mengajar. Jadi lebih ke arah monitoring, lebih ke arah tutoring, mentoring ya. Seperti itu. Yang dimana berarti kan harusnya diskusinya lebih jalan, lebih aktif. Dan kita akan ngebahasnya biasanya lebih ke arah studi kasus. Nah, maka di sini yang mau saya sampaikan di dalam materi ini, kita langsung ke contoh-contohnya aja. Enggak, apa sih ini, A itu apa, B itu apa, enggak ya. Nah, di dalam ini, model proses pengembangan perangkat lunak, nah ini akan kita pelajari gimana sih model-modelnya, atau sistematika, atau metodologi, atau alur pengembangan perangkat lunak yang bisa dilakukan saat teman-teman mau membuat sebuah perangkat lunak, ada atau mau ngerjain proyek pengembangan perangkat lunak, develop perangkat lunak lah gitu ya. Banyak sekali jenis-jenisnya. Sebenarnya induknya ada SDLC. SDLC itu System Development Life Cycle. Nah, dari System Development Life Cycle itu model-modelnya itu ada lagi tuh, kayak misalkan waterfall, ada terus ada prototype juga, terus ada RAD juga, Rapid Application Development, ada Agile, ada Scrum gitu ya. Terus ada lagi yang misalkan nih, nah ini prototype ya. Terus spiral, banyak sekali model-model pengembangan perangkat lunak yang ada saat ini, apalagi dengan customisasi yang mengikuti era atau tren pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau teman-teman lihat di modul, yang pertama nih ada modul waterfall ya, ada model waterfall dari SDLC, terus ada model satu lagi tadi prototype, terus yang terakhir ada spiral. Tapi kalau teman-teman searching di internet gitu, kayak misal teman-teman searching atau ketikan, nah ini keywordnya model pengembangan perangkat lunak. Nah, nah, kalau misalkan dari Gemini AI gitu ya, ini ada ini ya eksperimental AI generatifnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih. Waterfall, Agile, Spiral, V-Model, Iteratif, dan Incremental, Prototype, DevOps, RAD. Ada juga yang RAD dengan prototyping gitu ya. Banyak sekali model-model pengembangan perangkat lunak yang ada saat ini. Tentunya step by step-nya berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan. Saya ngebahas contoh yang di waterfall nih. Contoh waterfall sesuai dengan modul ya. Nah, waterfall ada yang 5 step seperti ini, tapi kalau teman-teman searching di internet ya, model waterfall, misalkan RPL waterfall. Ada juga nanti akan keluar yang 6 step nih. Nah, contoh seperti ini. Ini ada 6 step nih ya. Ada analisis, ini 5 step. Sorry. Nah, ini dia. Ini ada yang 6 step nih. Ada yang kebutuhan sistem, spesifikasi kebutuhan, desain perangkat lunak, implementasi, uji, operasi dan perawatan. Tapi ada juga yang 5. Terus yang benar yang mana? Kalau kita bilang benar dan nggak benernya, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita bilang yang mana yang tepat, yang mana yang cocok atau enggak gitu ya. Karena setiap pencetus konsep tersebut itu punya pemikiran yang beda-beda ya, dan kita nggak bisa salahkan pemikiran, tidak ada yang salah dengan pemikiran, hanya yang tepat atau tidak tepat aja. Kalau saya biasanya kalau untuk RPL atau mengenai sistem engineer, rekayasa perangkat lunak, saya selalu cari sumber dari yang namanya Roger S. Pressman atau Alan Dennis. Nah, kalau yang dari Roger S. Pressman itu ada 5 nih tahapannya. Dari mulai communication, planning, modeling, construction, sama deployment terakhir. Terus kalau misalkan cari dari Alan Dennis ini lebih banyak ke UML sih sepertinya. Tapi ada juga nih ya. Nah, ini nih sama 5 juga dari planning, analisis, design, implementation, dan sampai dengan sistem. Oke. Terus kalau misal kayak prototype, nah kalau teman-teman lihat modul, nah nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Nih model prototype. Ini yang dari Pressman ya. Dari Pressman tuh ada 5 tahapan yang teman-teman mungkin akan bingung. Tahapan yang pertama tuh yang di mana tuh? Ini semuanya muter. Prototype ini
ini model pengembangan perangkat lunak kita nggak benar-benar mulai dari nol. Kita punya sebuah prototyping, kita sebuah punya prototipe dari perangkat lunak ya, atau softwarenya, atau aplikasinya, yang dimana nanti bisa mulai loncat nih, bisa mulai loncat kayak misal contoh pengen langsung ke quick plan bisa aja gitu ya, atau mau dari tahapan communication dulu juga boleh aja. Nah, kalau misalkan searching lagi di internet, nanti teman-teman akan menemukan ada yang bahkan cuma 3 step aja. Nah, itu sama aja. Nah, contoh nih, yang mendengarkan pelanggan, membangun dan memperbaiki market, terus uji, ya itu sama-sama aja. Ada yang 5, ada yang 3, bahkan ada yang modelnya seperti ini. Nah, ini ya, ini prototype juga nih, SDLC prototype. Yang pasti tinggal cari aja referensi yang banyak dipakai sama orang-orang yang istilahnya sudah direview oleh beberapa reviewer dan dianggap tepat lah ya. Perbedaannya kayak gini aja. Satu lagi deh tanggung sama spiral nih ya. Nah ini spiral nih. Bentuknya seperti ini. Terus apakah ini jalannya bareng-bareng terus nanti mengerucut ke titik di spiralnya? Enggak juga. Ya memang nanti akan mengerucut ya atau meluas, bukan mengerucut tapi meluas dari mulai titik yang terkecil ini dia muter terus sampai yang terluas itu spiral modelnya. Tuh. Jadi dari mulai kan spesifik sampai dengan nanti lebih besar proyeknya bisa selesai. Ada yang beranggapan seperti itu, terus ada juga yang beranggapan sekali lagi ini statement atau pemikiran kan bisa beda-beda, termasuk saya dan mungkin dengan rekan-rekan juga akan sedikit berbeda. Nah, spiral juga ada yang menganggapnya dari mulai dari yang terluar nih, dari yang lebar nanti lebih kecil mengerucut spesifik ke goal dari proyeknya. Ya itu benar juga. Ya, seperti itu. Intinya adalah ini semua adalah step by step yang akan dilakukan pada saat mau menjalani atau inisiat dan nanti akan melakukan proyek untuk mendevelop perangkat lunak. Semua itu akan dijalankan dari planning, iya nge-planning dulu, modeling, iya terus nge-construct, iya nge-deployment, terus di communication kalau udah jadi ya dikomunikasikan sampai dengan memenuhi semua ekspektasi dari user yang akhirnya dianggap oke, kebutuhan user terpenuhi semua dan proyeknya dianggap selesai. Tentunya setelah di-delivery ke user ya, dan sudah melewati tahapan UIT minimal, user acceptance test, seperti itu. Nah, berbeda yang paling saklek itu model waterfall. Nah, ini model waterfall. Ini paling saklek, paling kaku, tapi dia yang paling detail dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa saya bilang saklek atau kaku? Waterfall ini dikerjakannya step by step, nggak bisa loncat-loncatan. Misal pengen ke step implementation dan unit testing. Kalau kayak waterfall bisa aja, udah ada contoh prototipenya langsung diimplementasi sama unit testing, mau ngeliat feedbacknya dari usernya atau yang membutuhkan perangkat lunaknya. Loncat seperti itu, contoh kalau dari prototype. Tapi kalau di waterfall nggak bisa langsung ke situ. Step-step yang sebelumnya harus dijalani dulu, dari mulai requirement definition sampai system and software design, dijalani baru bisa ke step berikutnya. Nggak bisa langsung loncat ke step berikutnya. Dan kalaupun ada fail gitu ya, ada fail, oke, ada fail di satu bagian atau step, misalkan di integration and system testing, itu harus balik lagi ke ngecek di paling awal. Kenapa misalkan di bagian integration dan system testing bisa fail? Bukan aplikasi yang fail ya, misalkan tidak memenuhi ekspektasi user. Nah, harus ngecek dulu. Jangan-jangan di requirement definition ada yang salah nih. Cek lagi balik nih. Terus ngecek lagi di system and software design balik-balik lagi ke step yang keempat. Contohnya di sini di integration and system testing apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah baru ke step berikutnya. Gitu. Jadi waterfall ini modelnya kaku sekali dan durasi pengerjaan sebuah proyek perangkat lunak dengan model waterfall itu biasanya relatif lama, membutuhkan tim yang besar juga. Dan ini agak sedikit sulit jika mau dimodularisasi. Misalkan dalam mengerjakan sebuah proyek perangkat lunak dipisah menjadi 5 tim dan 5 tim ini ngerjain yang beda-beda nih step by stepnya. Tim satu ngerjain step satu, tim 2 ngerjain step 2 dan seterusnya. Tim 5 ngerjain step 5 itu agak sulit untuk diimplementasikan karena ini terpisah ya. Dengan model terpisah seperti ini, artinya setiap step akan beda orang lagi yang resikonya mungkin enggak 100%
on goal untuk kerjaan proyeknya. Bisa jadi nanti ada beda sama kayak kita contoh gampangnya gini, mau menyampaikan pesan A mau menyampaikan pesan ke B, tapi dalam penyampaian pesannya ada ininya perantaranya ke C dulu, ke D dulu, ke E dulu, ke F dulu. Itu belum tentu pesan yang mau disampaikan dari A ke B itu 100%. Karena masing-masing perantara tadi atau orangnya itu bisa berbeda pemahamannya, beda penangkapnya, yang nanti akhirnya disampaikan lagi berbeda lagi. Nah, waterfall agak resiko kalau misalkan mau dimodularisasi pengerjaannya. Jadi jadi satu tim itu ya akan fokus mengerjakan step step tersebut secara bersama-sama. Kalau sukses baru ke step berikutnya dan itu dikerjakan dengan tim yang sama. Berbeda misalkan kalau misal ya yang model prototype. Nah, ini bisa dimodularisasi. Istilahnya gini, kalau kita bicara konsep pemrograman, ini prototipe kental banget OOP nih. Ya, tahu sendiri ya, untuk Object Oriented Programming itu OOP kental dengan modularisasi, bisa dibagi per method atau per function ngerjain ya. Nah, kalau yang waterfall ini terstruktur, jadi harus step by step pengerjaannya. Intinya saat teman-teman mau ngedevelop sebuah aplikasi atau ada proyek untuk membuat sebuah perangkat lunak, pasti akan ada sistematikanya, akan ada alur kerjanya, akan ada rancangan kerja dari mulai proyeknya diinitiate sampai dengan proyeknya selesai dan deliver ke user. Nah, kalau misalkan mungkin di dunia kerja belum begitu familiar dengan ini gitu atau ada yang sudah familiar ya atau yang familiar mungkin juga lupa. Nah, itu adalah konsepnya RPL. Tuh, walaupun secara nggak sadar teman-teman pasti akan menggunakan di dunia kerja juga ya. Apalagi kalau misalkan di sini ada yang sebagai project manager nih. Nah, pasti ini konsep-konsep RPL dipakai banget untuk mengerjakan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Oke, untuk model-model rekayasa perangkat lunak sampai di situ aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan di chat. Izin modulnya bisa di-up. Modulnya sudah ada di LMS ya. Jadi teman-teman akses LMS ya. Wah, ini Mas Yulio sudah tahu cara akses LMS dan sudah apa mendapatkan gimana aturan mainnya atau cara berkuliah di Unsia. Kayaknya sudah disampaikan dengan atau lewat event pen sama aku ya. Tapi kalau misalkan yang belum, nah itu ya, kan tinggal ini ya, tinggal akses aja LMS-nya,
terus buka kelasnya, misalkan ini buka kelas rekayasa perangkat lunak. Kalau halaman diskusi akan muncul nih learning material yang di-share dengan urutan recently update. Jadi yang diupdate terakhir itu akan muncul paling atas. Tapi kalau saran saya biasanya kalau enaknya lihat detail di sesi pembelajaran. Kita bisa lihat nih waktunya atau periode sesi pembelajarannya, tema atau topik di setiap sesi pembelajaran sama learning material apa aja yang di-share yang harus teman-teman akses biar nggak ketinggalan. Contoh nih, pertemuan tiga. Pertemuan tiga itu masih berlangsung ya. Kalau saya sih sampai hari Selasa inilah. Harusnya kan dari Rabu minggu lalu sampai dengan minggu kemarin tuh. Tanggal berapa sih hari minggu tuh? Nah, sesi ketiga ini kan dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Jadi jadwal disiakat dengan jadwal pelaksanaan pembelajaran itu agak beda. Kalau jadwal pelaksanaan pembelajaran Rabu sampai Minggu, jadwal siakat bisa beda-beda. Siakat itu sistem informasi akademik. Nah, ini tinggal diakses saja. Terus, nah ini modul nih. Ini modul, ada dua modul, silakan diakses. Terus ada lagi nih kuis. Nah, kuisnya juga dikerjakan ya. Diakses, dikerjakan. Ini ada beberapa yang dapat 100, 100, 100. Mas Yulio mana nih? Udah ngerjain belum? Saya belum close nih untuk batas waktu pengerjaannya. Karena sampai dengan pertemuan ketiga masih di open semua. Wah, belum ngerjain kayaknya ya. Oh, belum. Masih bisa dikerjakan ya untuk kuisnya. Nah, kuis ini memang tidak masuk ke dalam komponen penilaian nilai akhir untuk mata kuliahnya, tapi bisa dijadikan untuk nilai tambahan di komponen-komponen lainnya seperti tugas, UTS, UAS gitu. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan, sayang ya. Libur lebaran pada kelewat. Nah, itu dia. Jadi karena libur lebaran, kalau kelas saya, nggak tahu kalau kelas dosen yang lain karena beda-beda dosen, beda kebijakan. Kalau saya nggak saya close dulu nih kayak untuk aksesnya. Harusnya kan di close tuh. Jadi sesuai dengan waktu LDP ya, Learning Decision Process atau waktu akses pembelajaran tiap minggu adalah Rabu sampai dengan Minggu. Nah, biasanya akan seperti itu tuh, ditutup batas waktunya ngerjain sampai minggu kemarin. Nah, udah, kalau udah lewat ya nggak bisa ngerjain lagi. Nah, itu sampai sesi 3 kalau saya. Nanti mulai dari sesi 4 sampai seterusnya, itu setiap akses learning material khususnya kuis, kalau modul di open satu semester bisa dibuka. Kuis aja dengan tugas nanti ya. Itu nanti akan ada batas waktu yang diberlakukan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Beres ya? Oke, kalau beres, teman-teman diharap akses lagi learning materialnya. Jangan lupa self-learning, discovery learning, explore learning. Di-explore lagi. Di internet banyak banget tuh materi tambahannya, sumber-sumber lainnya. Kalau modul ada keterbatasan, nggak mungkin merangkum seluruh referensi ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat referensi yang lain, ya harus terapin discovery learning dan explore learning biar dapat materi tambahan, suplemen materi ya, bahkan studi-studi kasusnya juga. Oke, nanti recordingnya akan saya share paling telat 7 hari setelah pelaksanaan. Insya Allah minggu depan ada sinkron lagi, kita akan ketemu lagi. Oke, jika tidak ada yang ingin tanyakan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.